Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin membacakan presentasi PPT bab 12 tentang jihad, radikalisme, umat beragama, dan muslim moderat. Saya Dio Alvareza, Eka Satria Mahendra, dan Hamdan Zaini. Next. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan meyakini secara benar konsep jihad dan radikalisme agama, serta berperilaku sebagai muslim moderat. Next. Muslim moderat, landasan dan macam-macam jihad, upaya menanggulangi radikalisme, latar belakang bentuk dan dampak radikalisme, pengertian jihad dan radikalisme. Pengertian jihad dan radikalisme. Jihad adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam dan perjuangan-perjuangan lain yang lebih luas seperti perjuangan di bidang pendidikan, kesehatan, moral, ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, hak dan kewajiban lapangan pekerjaan, dan lain-lain dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Radikalisme umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Radikalisme bukan ciri ajaran Islam karena Islam dalam menyiarkan agama menggunakan cara bil hikmah, bijaksana, tutur kata yang santun, dan menggunakan kata berdebat yang dilandasi saling hormat menghormati. Landasan dan macam-macam jihad. Landasan jihad yang berstatus hukum fardu ain adalah firman Allah berikut. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu mundur membelakangi mereka. Surat An-Nafal 15. Next. Latar belakang, bentuk dan dampak radikalisme. Latar belakang, bila diklasi berdasarkan jenisnya. Setidaknya ada dua macam faktor latar belakang radikalisme umat beragama. Ini yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Latar belakang yang bersifat umum adalah bahwa di lingkungan umat beragama, apapun jenisnya agamanya selalu terdapat kelompok fundamentalis, minoritas, militan ekstrim, dan radikal. Bentuk-bentuk radikalisme umat beragama dan beberapa jenis, yaitu yang pertama aksi teror, yang kedua bom bunuh diri, yang ketiga saling menyerang, yang keempat aksi kekerasan, yang kelima intimidasi, yang keenam perlawanan terhadap pemerintahnya. Dampak radikalisme umat agama mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan konflik dan peperangan secara horizontal dan vertikal, apalagi jika yang terlibat. Next. Upaya menanggulangi. Yang pertama, perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara muslim di dunia. Yang kedua, mengurangi dan menghapus kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan tingkat nasional, regional, dan internasional. Yang ketiga, reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit menjadi pemahaman yang kontekstual, fleksibel, dan terbuka. Yang keempat, melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif. Yang terakhir, menanamkan kesadaran setuju untuk tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Next.
Muslim moderat. Muslim di Indonesia pada dasarnya adalah moderat dan toleran. Karena latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang damai lewat para pedagang Gujarat dan Arab. Padahal saat itu penduduk Indonesia sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan tertentu, seperti Hindu, Buddha, Anisme, dan dinamisme. Secara sosial budaya, Muslim Indonesia berbeda dengan Muslim di belahan dunia dan meski belahan dunia. Next. Kesimpulan, jihad radikalisme umat beragama dan Muslim moderat adalah hal yang sedang dihadapi umat Muslim saat ini. Yang harus kita lakukan adalah berusaha dengan menerapkan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari. Next. Sekian presentasi kami PPT bab 12, jihad radikalisme Muslim moderat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.